warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Merli Wahyuni. Saya dari Universitas Macung Malang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang produk kosmetik yang aman. Pastinya Ibu-ibu sudah pernah pakai kosmetik ya? Sudah. Nah, saya akan menjelaskan apa sih itu kosmetik. Apakah di sini udah tahu kosmetik itu apa? Tidak tahu. Kosmetik itu merupakan bahan kimia atau juga biasanya bahan-bahan alam atau bahan herbal yang dapat meningkatkan penampilan. Dalam memakai kosmetik pastinya ibu-ibu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membersihkan. Membersihkan di sini contohnya facial foam atau sabun cuci muka. Kemudian yang kedua mewangikan. Contohnya itu parfum. Parfum itu untuk mengurangi bau badan. Kemudian tujuan yang ketiga mengubah penampilan. Mengubah penampilan di sini yaitu bukan misalnya saya menggunakan kosmetik, terus kemudian saya berubah menjadi BCL, bukan ya. Maksudnya mengubah penampilan itu untuk meningkatkan percaya diri. Kemudian yang keempat, tujuannya memperbaiki bau badan. Contohnya biasanya yang kita pakai, sering kita pakai itu dalam sehari-hari roll on. Contohnya sebut merek Rexona. Kemudian yang kelima yaitu melindungi dan atau memelihara pada kondisi baik. Selanjutnya, ibu-ibu, jenis sediaan kosmetik itu ada dua. Kosmetik perawatan kulit yang biasa kita kenal dengan sebutan skincare. Pastinya ibu-ibu kan di sosmed, di mana pastinya skincare, di klinik kecantikan ini. Lah, itu merupakan kosmetik perawatan kulit. Contohnya ada cleanser. Cleanser itu pembersih. Tadi contohnya udah saya jelasin yang facial foam atau sabun muka. Kemudian yang kedua ada moisturizer. Itu pelembab. Pastinya sebelum menggunakan bedak padat atau bedak tabur dah, biasanya pakai pelembab dulu. Yang fungsinya untuk melembabkan kulit. Kemudian yang ketiga ada sunscreen cream. Tujuannya untuk melindungi kulit kita agar tidak terpapar dari sinar UV yang membahayakan bagi kulit. Kemudian yang keempat ada peeling. Peeling itu contohnya seperti body scrub yang fungsinya untuk mengangkat kulit sel mati. Kemudian yang kedua ada kosmetik riasan. Lah ini yang bisa kita kenal dengan sebutan make up. Bisa bedakan ya Bu, perawatan kulit dengan riasan. Kalau yang make up ini ada dua. Ada make up efek dan pemakaian sebentar. Maksudnya di sini tuh jadi kita makainya paling lama 5 jam atau sekitar 12 jam. Contohnya kosmetik apa kira-kira ibu-ibu? Oke, saya jelasin. Make up yang efek dan pemakaiannya sebentar itu contohnya seperti lipstick. Lipstick kan nggak bertahan sampai sebulan kan? Lah itu termasuk make up efek dan pemakaian sebentar. Kemudian yang kedua ada make up dan pemakaian yang cukup lama. Maksudnya di sini jadi pemakaiannya tuh lama. Contohnya cat rambut. Cat rambut kan sampai berbulan-bulan. Lah itu termasuk kosmetik. Kemudian selanjutnya, apakah ibu-ibu sudah yakin kosmetiknya itu aman? Apakah sudah halal, apakah sudah aman, atau bahkan terdaftar BPOM? Lah, caranya ibu-ibu dalam memilih kosmetik yang aman, itu caranya bagaimana? Saya akan jelaskan. Yang pertama, ibu-ibu harus periksa kondisi kemasan kosmetik. Jadi, ibu-ibu itu harus melihat pada kemasannya itu harus tercantum namanya, nama obat, nama kosmetiknya, kemudian kandungannya, kemudian nomor BPOM-nya dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada periksa juga kondisi fisik kosmetik. Misalnya ibu-ibu membeli kosmetik, krim wajah, itu harus dilihat konsistensinya, apa itu padat, cair, seperti itu. Kalau misalnya ada bau tengik itu jangan digunakan. Jadi harus benar-benar diperiksa kondisi fisik dari kosmetik itu. Kemudian baca informasi yang tertera pada label. Ibu-ibu sebelum menggunakan kosmetik diharapkan membaca informasi. Biasanya kan ada itu di kemasan kosmetik. Selanjutnya periksa tanggal kadaluarsa atau tanggal expirednya. Itu sangat penting karena kalau misalnya kita menggunakan produk yang ED itu sangat membahayakan bagi kulit kita, entah itu akan menimbulkan gatal, iritasi dan lain-lain sebagainya.
bahkan jerawat pun bisa ditimbulkan karena produk yang sudah edit. Kemudian selanjutnya, gunakan kosmetik yang sudah terregistrasi BPOM. Nah, jadi ibu-ibu sekarang sudah enak bisa mengeceknya itu di website BPOM. Selanjutnya, perhatikan penandaan produk kosmetik yang sudah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi, produk kosmetiknya itu di brosurnya atau di labelnya itu harus lengkap terkait nama perusahaannya, kemudian alamat perusahaannya. Jadi harus jelas. Itu baru dikatakan produk yang aman. Terus yang selanjutnya yang terakhir, perhatikan komposisi kosmetik. Jadi komposisi kosmetik atau kandungan kosmetik itu sangat penting. Kalau misalnya di dalam kosmetik itu ada bahan berbahaya, itu akan menyebabkan kulit kita juga akan berbahaya juga, bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan kosmetik yang aman. Nah, di sini saya sudah membawa contohnya, di mana kalau pada kosmetik yang aman itu terdapat ingredient atau bahan-bahan atau komposisi. Kemudian di sini juga ada nama perusahaan yang memproduksi. Nah, yang terpenting ada nomor BPOM-nya, NA182 biasanya gitu kalau kosmetik. Di sini juga ada nomor NA-nya. Kemudian yang terpenting juga ada tanggal expire date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Kalau misalnya di dalam kosmetik itu tidak ada tanggal kadaluarsa, jangan digunakan. Atau masa ibu-ibu mau menggunakan kosmetik yang nggak ada tanggal kadaluarsanya? Pastinya takut kan? Nah, selanjutnya, kalau yang ini merupakan kosmetik yang berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Contohnya di sini. Ini merupakan krim wajah. Krim wajah nggak ada labelnya, nggak ada nama obatnya, atau nggak ada nama kosmetiknya, nggak ada nama perusahaannya. Jadi kosmetik itu dikatakan produk tidak aman karena dia nggak jelas, nggak ada komposisi ataupun itu kan kalian ibu-ibu kan tidak bakal tahu kan kandungan di dalam krim ini apa. Jadinya itu termasuk kosmetik yang berbahaya. Di dalam contoh gambar ini juga dia hanya menjelaskan nama produknya aja, kemudian fungsinya aja, jadinya nggak ada tanggal ED ataupun nomor BPOM juga tidak ada. Itu termasuk kosmetik yang berbahaya. Selanjutnya, bahan-bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam kosmetik. Yang pertama, merkuri. Pastinya ibu-ibu nggak asing kan dengan kata-kata merkuri. Kemudian ada juga kortikosteroid. Ada juga rodamin B. Rodamin B itu biasanya digunakan untuk pewarna kosmetik yang berbahaya tapi. Kemudian yang keempat ada hidroquinon. Selanjutnya, apabila ibu-ibu menggunakan kosmetik yang berbahaya atau tidak aman, pastinya akan menimbulkan efek samping. Misalnya ada hiperpigmentasi. Di sini hiperpigmentasi itu seperti kita tuh kelebihan pigmen. Jadinya jadinya hitam banget. Kemudian bisa juga hipopigmentasi. Hipopigmentasi itu jadinya putih banget. Jadi nggak gimana ya Bu? Nggak normal gitu. Terus kemudian bisa juga menyebabkan iritasi kulit, bisa menimbulkan jerawat, flek-flek hitam, kemudian bintik-bintik merah atau sebagainya. Kemudian dapat menyebabkan karsinogenik. Karsinogenik ini maksudnya dapat menyebabkan kanker kulit, jadi sangat bahaya. Kemudian yang kelima, menyebabkan teratogenik. Teratogenik itu biasanya produk-produk kosmetik yang berbahaya itu sangat tidak diperbolehkan untuk wanita hamil. Karena kenapa? Itu akan menyebabkan kecacatan pada janin. Kalau misalnya ibu tersebut menggunakan kosmetik yang berbahaya. Kemudian yang terakhir, gatal-gatal pedih dan kemerahan pada kulit. Biasanya kalau ibu-ibu pakai kosmetik yang berbahaya itu bisa menyebabkan kemerahan sehari pakai misalnya. Itu biasanya timbul gatal. Itu bukan karena respon dari kecocokan atau enggaknya, itu merupakan kosmetik yang berbahaya. Selanjutnya, jadi saya menyarankan pada ibu-ibu kalau misalnya membeli kosmetik itu dihimbau untuk membeli di tempat yang resmi. Jangan tergiur dengan iklan yang ditampilkan. Misalnya sekarang kan gini, di Facebook, di Instagram itu kan banyak orang-orang yang lagi promosi 7 hari itu udah putih glowing.
kemudian kinclong. Itu biasanya kan kita tergiur ya, Bu. Ya, wajar lah ibu-ibu atau wanita tuh wajar seperti itu. Kemudian kalau bisa itu membeli kosmetik itu di tempat yang resmi. Kan sekarang udah banyak nih klinik-klinik kecantikan yang udah memiliki izin, dan juga di sana biasanya udah disediakan konsultasi ke dokter. Konsultasi pun gratis lah. Saya sarankan mending ke klinik kecantikan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Perkenalkan diri, kemudian pertanyaannya apa, Ibu? Ya, nama saya Yuni Indrawati. Saya mau bertanya bagaimana caranya mengetahui kosmetik itu aman atau enggaknya di BPOM. Oh, gini. Kalau Ibu, gini Bu, kalau misalnya Ibu beli kosmetik, kemudian ada nomor BPOM-nya, atau nggak usah ada nomor BPOM-nya, dah namanya ada. Ini ya Bu, misalnya, karena mungkin kan kadang kita tuh apa ya, lebih memudahkan, nggak usah pakai nomor BPOM dah, pakai nama mereknya ini, misalnya Lovely. Kita klik di Google BPOM, cek BPOM, itu nanti keluar, nanti itu di website BPOM itu ada gini Bu, ada nama produk atau nama kosmetiknya, kemudian atau pakai nama BPOM, nomor bednya. Misalnya Ibu kan pakai nama produknya Lovely, itu kita klik di sana Lovely, kemudian dicari. Kalau misalnya Lovely itu aman, maksudnya udah memiliki izin edar, nanti itu ada di sana Bu, gitu. Atau bisa juga terserah mau pakai nomor BPOM-nya. Nomor BPOM-nya di sini tuh contohnya gini Bu, POM NA 181 90 122 907. Jadi nanti ini bisa juga pakai nomor BPOM. Jadi nanti ada pilihannya di website BPOM gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu Ibu? Sudah paham. Oke. Sepertinya sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, disengaja ataupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.